sebetulnya. Dimulai dari dia yang punya anaknya banyak. Anak banyak berarti kalau kita tahu terkait tentang hak-hak reproduksi seorang perempuan, itu berapa sih maksimalnya? Maksimal untuk anak, jumlah anak. Ya, belum tahu, nanti saya sampaikan. Selanjutnya, kedua ketika anak selanjutnya, kalau tidak bisa membangun, pasti nanti akan menghubungkan juga terhadap tingkat stres dari pasangan tersebut. Apa sih hubungannya dengan kualitas reproduksi itu? Kita lihat dari slide selanjutnya. Ini catatan pentingnya. Catatan pentingnya di sini, bahwasannya kalau kita lihat dari dua badan, yang pertama adalah Badan Dunia Kesehatan atau yang biasa dikenal ya WHO, kenal ya, dan sering didengarkan itu. WHO itu adalah World Health Organization, ditambah dengan kalau dari badan kita sendiri dari Indonesia itu adalah Kemenkes ya. Dua hal ini melihatnya sama. Apa yang bisa dilihat? Satu, bisa dilihat dari fisik, bisa dilihat dari mental, dan akan dihubungkan dengan sosial. Itulah proses dari kesehatan reproduksi. Jadi reproduksi tadi betul landasannya ada dua. Tadi Mbak MC, Pak Moderator sudah menyampaikan, Ibu Moderator sudah menyampaikan bahwasannya laki-laki pun juga punya kontribusi. Maka jangan sampai nanti ada satu stigma, kamu mandul, kamu nggak efektif menjadi seorang istri, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penting adanya ditekankan dari kesehatan reproduksi, mulai dari fisiknya, dan mental sampai dengan sosial. Sehingga mereka paham kewajiban untuk menjaga kesehatan reproduksi bukan lagi milik calon istri, tetapi milik calon suami. Begitu, ya. Kita slide selanjutnya saja di sini. Tadi ada gambar terkait tentang beberapa penyakit reproduksi. Tadi yang digambarkan itu seperti gonorrhea, ya. Gonorrhea tahu ya? Tahu, itu penyakit menular seksual. Nanti dia yang paling tinggi bisa masuk ke dalam kondisi tertentu yang disebut dengan HIV/AIDS, seperti itu. Ya, selanjutnya lagi kesiapan holistik. Yang disebut holistik itu berarti menyeluruh Mbak dan Mas. Artinya tadi ada keselarasan dari fisik, persiapan fisiknya, ada kesiapan dari mentalnya, ada juga bagaimana dia bisa interaksi sosial. Saat ini yang paling banyak kasus yang lebih banyak terjadi adalah apa teman-teman? Apa Mbak dan Mas? Kira-kira gimana? Perceraian, selain itu? Kekerasan, selain itu? Pelecehan, selain itu? Bullying, selain itu? Banyak sekali saat ini untuk progres naik data itu lebih banyak di bawah Mas. Ya, itu pernikahan dini di mana dia usianya sudah belum mencapai kematangan reproduksi. Ya, kalau kita bilang kematangan reproduksi dari nanti ada dari undang-undang dari undang-undang negara, dari peraturan Kementerian Kesehatan itu tidaklah lebih dari 19 tahun. Jadi batasannya itu adalah di 19 tahun. Namun kalau kita merujuk dari sisi kesehatan, 19 tahun itu belum matang. Kematangan dari reproduksi itu adalah di usia 25 sampai 35 tahun. Maka terlalu muda pun berisiko, terlalu tua pun berisiko. Jadi ada target tadi ya, betul itu targetnya. Jadi harus punya target. Kapan saya harus menikah mencari pasangan? Kapan saya harus pregnant? Kapan saya harus hamil? Kapan saya dari rencana tadi udah di depan kan? Nah itu harus diaplikasikan mulai sekarang mencari. Ya, karena usia kematian di kamu tadi kalau saya bilang gitu tentang di pernikahan dini itu untuk menutupi kondisi-kondisi aborsi. Aborsi itu sudah tidak ada. Sampai dengan hari ini paling cuma kedengaran 1, 2,
3. Kalau kita merujuk pada data-data yang resmi, cari di profil kesehatan Banyumas, Jawa Tengah, angkanya yang tertinggi adalah kehamilan di usia remaja. Inilah yang saya tampilkan tren kematian komedinya, tren kematian bahasanya. Jadi grafik ini terus meningkat teman-teman dari 2020 dan meningkat menjadi di tahun 2021 dan ini ada kenaikan dan selisihnya ya, selisih untuk kenaikannya pun perlu sangat sekali di ekstra untuk kita monitor. Angka kematian ini itu banyak faktor. Ini yang terjadi di Banyumas, kasus-kasus yang terjadi di Banyumas. Dan salah satu dari faktor ini, salah satunya tadi, pernikahan dini. Kenapa? Karena kita lihat di sini, lihat ada yang bahasanya adalah terlalu muda. Itu tadi alasannya. Kenapa dia terlalu muda? Sel telur ya, sel telur itu yang dimiliki oleh seorang perempuan. Maka kalau dia seorang perempuan memiliki sel telur di usia 16, di usia 17, itu dia baru banget launching sel telurnya. Artinya dia belum punya satu komposisi yang matang. Jadi kayak kita membuat apa? Mie, mungkin ya, mie instan, baru airnya doang. Airnya saja belum matang, belum ada campuran lainnya. Nah, disinilah yang nantinya akan membedakan kualitas sel telurnya tadi. Dengan hal itu banyak terjadi perdarahan, banyak juga mungkin dia bisa sampai kehamilan, tapi di ujung kehamilannya tidak bisa terselamatkan karena salah satu kondisi penyerta tekanan darah tinggi, diabetes saat kehamilan. Nah, hal demikian ini yang menjadi penyebab kematian ibu. Salah satunya adalah tadi di usia yang sangat muda dan di usia yang sangat tua. Ini perbedaannya antara bumi dan langit seperti ini. Kalau dari kita lihat dari terlalu muda tadi pernikahan dini, terlalu tua mereka yang sangat mengejar karir. Dia ingin berfokus pada karirnya, kehidupannya, dan perfeksionis terhadap dirinya sendiri. Pemilihan pada pasangan itu pun juga akan menghambat dari menyumbang dari penyebab kematian pada ini. Jadi sekarang mulai tahu ya bahwasannya ada 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak. Terlalu banyak anak pun juga tidak baik untuk mendapatkan atau menjaga kesehatan reproduksi. Terlalu dekat jarak kehamilan, minimal berapa tahun ya teman-teman? Ada yang tahu? Kalau banyak anak tadi saya sudah menyampaikan ya, paling enggak dengan jarak kehamilan yang terlalu dekat, kira-kira berapa lama ya teman-teman? Betul sekali, kurang dari 2 tahun. Biasanya gini, kita akan lihat bagaimana proses persalinannya. Ketika dia persalinannya adalah normal, boleh saja 1 tahun berikutnya, apakah boleh untuk hamil? Boleh. Tetapi nanti kalau dia sudah proses persalinan di awal itu adalah SC atau operasi, maka perlu kita harus jarak dulu. Berarti menjadi 2 tahun. Lebih dari itu juga boleh. Maka ini yang nanti akan berperan. Ketika kita sudah bisa menjaga dari 4T ini, itu akan menjaga juga kesehatan reproduksi. Apa untungnya buat laki-laki? Jelas begitu. Yang pertama tadi, kesehatan mental. Tadi ada gambar yang pertama ya, tidak diamuk-amuk istrinya, tidak dimarahin banyak tekanan, punya manajerial tadi. Saya dengar ada keuangan freedom, financial freedom. Nah, itu bisa menjadi satu kontribusi yang pas untuk tidak terlalu dekat dari jarak kehamilan. Selanjutnya, kematian tadi, kematian ibu, baik ibu remaja, ibu yang adult ini adalah dewasa muda, seperti Mas dan Mbak ini kan termasuk dewasa muda, usia yang 25 tahun sampai dengan 38 tahun, sampai dengan dia yang sudah masuk dikatakan sebagai dewasa untuk menuju ke lansia.
Pada kondisi-kondisi kehamilan itu, ya, ini akan ada yang disebut dengan trias klasik, di mana dia ada preeklamsi, di mana dia ada perdarahan dan penyakit yang menyertainya. Di sini, kalau ini terkait tentang kematian aja ya, kematian dari ibu hamil dari remaja maupun yang dewasa. Kejadian yang paling tinggi saat ini kontribusi yang seperti tekanan darah tinggi, ya, dan itu terjadi pada ibu hamil. Baik dia ibu hamil remaja, baik dia ibu hamil dewasa, itu pasti akan mengalami. Ya, tapi tidak. Kok ibu bilang bisa ngomong pasti? Saya bisa ngomong pasti gitu ya, karena banyak sekali data saat ini menunjukkan preeklamsi itu selalu ada pada ibu hamil. Apa pencegahan dan sebagainya, kembali lagi kepada pola hidup, mulai dari manajemen tidur, stres, tidur dan lain sebagainya, terutama makan. Selanjutnya ya, kita menjaga kesehatan reproduksi. Dilihat dari undang-undang. Tadi yang saya bilang, undang-undang yang pertama dari tahun 2019 terkait tentang perkawinan. Sebetulnya kalau kita merujuk ini, itu tuh masih kurang dari angka 19 itu masih boleh untuk menikah. Ya kalau teman-teman buka. Namun kita merujuk lagi kepada BKKBN itu mengatakan kematangannya adalah di usia 25 sampai 35 tahun. Semua keputusan kembali kepada pasangan. Yang pasti sudah tertulis di situ. Undang-undang tentang kesehatan itu mengatur yang nomor 2 ini tentang nomor 25 terkait tentang kesehatan reproduksi itu perlu dikenalkan mulai dari tatanan TK, SD, SMP, SMA sampai dengan tingkat masyarakat. Itu penting sekali. Sampai dengan hari ini pasti kalau mereka ditanya terkait tentang pengenalan anatomi dan fisiologi dari, kalau saya sampaikan anatomi, tahu teman-teman? Jadi bentuk tubuh, terus kemudian fungsi tubuh, itu bagaimana? Mereka pasti akan menyampaikannya secara konotasi atau makna dari alat kelamin, mereka akan menyampaikan dengan bahasa yang berbeda, bukan bahasa yang senyata atau bahasa realnya. Contoh misalnya, alat kelamin penis, itu ketika dia sudah menyampaikan kalimat itu, jangan diucapkan lagi ya, itu kalimat halus. Padahal itu adalah kalimat yang nyata, supaya mereka paham fungsi penis apa. Hanya kamu yang boleh melihat, orang lain tidak boleh melihat, apalagi ibu saja nggak boleh melihat. Itu benar. Apakah yang sudah ada sampai dengan ini pendidikan kesehatan seperti itu? Benar. Karena yang diterapkan adalah burung tidak boleh dilihatkan oleh, ya, itu salah satunya adalah pendekatan dari anak usia TK. Jadi TK dulu, mereka harus paham itu. Gitu, ya. Selanjutnya dari program elektronik di sini kalau kita lihat dari BKKBN, yang mau menikah disiapkan untuk perencanaan kehamilannya, boleh dilihat di situ ada program elektronik siap hamil atau LCMIL. Nah ini perlu dikenalkan juga supaya paham apa sih yang perlu disiapkan ketika kehamilan itu. Oke? Selanjutnya kalau kita lihat kesehatan reproduksi dari sisi Al-Quran, di sini dimulai dari tanda pertama menstruasi atau yang dikenal dengan menarche. Pastinya ada sel telur. Perempuan punya itu. Bagaimana dia bisa dibuahi? Ya karena ada sel telur. Nah, menstruasinya dari seorang perempuan ada menstruasi. Selanjutnya kita lihat, kita bisa melihat di buka, berartikan atau saya ambil maknanya saja bahwasanya kotoran atau sisa dari sel telur, sisa sel telur yang tidak dibuahi, saya garis bawahi di situ. Sel telur yang tidak dibuahi, kemudian dia meluruh bersama dengan darah menstruasi. Jadi dia tidak tinggal di dalam, tetapi dia harus dikeluarkan. Kalau bahasa medisnya disebut dengan menstruasi tadi. Kalau bahasa yang lebih enak didengar adalah zat tampak dari seorang perempuan yang memang wajib dikeluarkan 1 bulan. 1 gitu. Jadi siklusnya periodenya berbeda. Selanjutnya di dalam Al-Quran itu screening dari pasangan kita, apakah dia betul sehat secara terbebas dari penyakit menular seksual, apakah dia paham
Bagaimana cara untuk menjaga personal hygiene, itu penting sekali. Hal yang paling sederhana ya itu ya untuk personal hygiene. Tapi dia paham nggak kira-kira bagaimana cara membasuh penisnya, menggunakan celana dalam, tidak bisa satu pun berenang. Ya, ada yang dia punya spermanya cuma 1 dari sekian juta itu yang berfungsi. Banyak banget ya, sperma itu miliaran. Laki-laki itu kaya raya, ya. Itu tuh, laki-laki itu kaya raya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Mereka punya bermiliar-miliar sperma. Tetapi, apakah ada efektivitasnya? Apakah ada kondisi di mana dia bisa membuahi? Sedangkan 1 ovum, kita tuh berharga loh perempuan, 1 ovum itu membutuhkan 1 juta sperma untuk bisa berlari menuju 1 ovum, dan hanya 1, ya, hanya 1 yang bisa membuahi. Tapi effort untuk kehamilan itu membutuhkan 1 juta sperma untuk bisa masuk di dalam kondisi seksualitas tadi. Dipahami? Sperma harus masuk di dalam ovum untuk membuahkan atau menjadi menjadi 1 zigot atau nutfah. Itu wajib. Selanjutnya persalinan. Ada di Al-Haqqaf di ayat 15 bahwasanya di sini pasti akan terjadi tadi dari zigot akan ada yang disebut dengan persalinan. Dari zigot kemudian menjadi janin, lalu dilahirkan menjadi seorang bayi. Jadi begitu prosesnya. Persingkat ya. Saya lihat dari sisi kesehatan yang belum banyak banget dikenalkan adalah di bagian ini. Apakah sudah kenal dengan yang namanya premarital check? Yang sudah ya, satu persatu di sini. Dari sebelum menikah ya, 1 sampai 3 bulan sebelum menikah. Ini kalau kita lihat dari kesehatan fisik ya, bagi seorang perempuan yang mau menikah, 1 sampai 3 bulan sebelum menikah itu cek masa subur. Cek masa subur dan siklus menstruasi dan analisis sperma calon dari suami. Dan ini bisa dilakukan pada tingkatan bukan puskesmas, tetapi rumah sakit. Begitu. Di sini mungkin membutuhkan tadi yang saya bilang. 1, dari sperma maupun ovum itu bisa kita cek atau bisa kita lihat bagaimana kualitas tadi yang saya katakan. Apakah spermanya itu betul-betul sehat 100%? Good ya, artinya dia very good. Jadi kalau kita lihat dari kualitas sperma itu ada 4 kategorinya. Very good by banget, kemudian good dia bagus, kemudian dia cukup ya, atau yang dia poor, dia sangat jelek gitu. Nah, itu yang kita lihat ini tidak ada di puskesmas, tapi harus naik kepada tatanan rumah sakit. Mengapa ini menjadi penting? Karena inilah yang menjadi calon bakal supaya kita ya, apalagi pasangan itu harus paham pemandulan itu tidak terjadi pada seorang wanita saja, tetapi laki-laki pun punya. Ingat, ada ovum dan ada telur. Keduanya ini wajib banget untuk bisa dicek. Sperma berarti dia harus sehat. Kalau dia sehat, dia bisa berenang. Bagaimana kecepatannya? Apakah dia kecepatannya lambat? Apakah dia tidak punya daya dan upaya untuk dia berenang-renang bersama dengan teman-temannya yang lain? Apakah dia bisa sampai puncak? Nah, itu wajib banget untuk kita cek analisis dari sperma. Sel telur pun juga sama, membelahnya, besarannya, ketika di fase kita masa subur. Misalnya hari pertama kita menstruasi adalah hari ini, tambahkan 7 hari, kemudian tambahkan lagi 7 hari menstruasi, maksud saya 7 hari menstruasi, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berarti selesai ya hari itu, tambahkan lagi 4 hari dari hari ke-7 tadi, berarti hari ke-14 hari ke-11 ya, hari ke-7, 8, 9, 10 dan hari ke-11 14 dari 11 tambahkan lagi 3 hari supaya nanti kita bisa cek untuk sel telur tadi. Intinya hari ke-14 dari hari pertama menstruasi
itu kita bisa mengecek dari kondisi ovum dari seorang perempuan. Apakah ovumnya tadi sama dari satu bayi yang utuh, tidak cacat. Itu. Oleh sebab itu kita butuh modal, tidak hanya untuk di puskesmas aja. Kalau itu mungkin gratis ya terkait dengan apa tadi penambah darah dan sebagainya. Bayar Ibu. Ya, analisis ini bayar. Analisis sperma bayar, ovum juga bayar. Gitu. Reproduksi seperti payudara milik perempuan dulu ya. Payudara, vulva, vulva itu adalah bibir ya teman-teman. Bibir itu kan di bawah ada juga bibir besar, bibir kecil, seperti itu ya. Sampai dengan bagian yang dalam, bagian yang dalam berarti kondisi lubang vagina itu kan punya sumber penyakit lubang vaginanya. Ditambah lagi kondisi dari rahim, tambah lagi kondisi jalan tolnya itu yang disebut dengan tuberkulosis, ditambah lagi kondisi telur. Ternyata banyak yang perlu dipersiapkan untuk mencapai kesehatan reproduksi. Nah, terus selanjutnya ada evaluasi status gizi dan agar kondisi HB itu dalam kondisi yang normal. Kenapa harus dipersiapkan dengan dia minum zat besi ya Kak ya? Iya. Nah, ditambahkan dengan zat besi agar stabil HB-nya. Mempersiapkan kondisi rahim agar nanti ketika dia hamil melahirkan, risiko perdarahan itu tidak terjadi. Begitu jawabannya. Jadi kalau agar hemoglobin itu langsung saja, tetapi dari makanan. Bisa ya, dari ikan ikanan, kemudian dari mana lagi? Kira-kira sama itu. Dari mana? Monggo, dari mana? Selain dari makanan. Jadi kalau kita bahasa medisnya adalah kekebalan uterus, ya, kekebalan uterus, kekuatan dari uterusnya, terus kemudian kebersihan atau kesterilan dari uterus itu sendiri. Itu penting sekali. Dan salah satu yang bisa membantu tadi asam folat. Jadi mulai saat ini kalau kamu sudah punya satu target pernikahan adalah di 6 bulan berikutnya, mulai untuk konsumsi asam folat. Minum untuk zat besi tadi, ya, boleh dari tablet, boleh dari makan makanan, silahkan, karena itu nanti akan membantumu ketika kamu hamil dan juga melahirkan. Ini yang tadi saya katakan, premarital itu sangat bergantung kepada kesepakatan atau kenyamanan dari kondisi pasien dari laki-laki dan seorang perempuan. Premarital ini sangat bisa kita lakukan tadi dari sisi dari puskesmas ataupun dari rumah sakit. Saya cepat ya. Manfaatnya pasti sudah tahu. Persiapan kehamilan itu yang terpenting dan mencegah dari penyakit menular. Apa saja yang dicek? Yang pertama, tes darah. Tadi HB itu penting. Jadi yang paling utama adalah HB. Kalau puskesmasnya bisa bilang, puskesmas nggak bisa lanjut, coba sampaikan, boleh nggak saya tahu resus, ya, resus dari punya saya dan resus dari punya calon suami. Kenapa sih resus ini penting banget? Tadi ini ya, yang pertama, kompatibilitas antar pasangan. Sesuai nggak sih resusnya antara satu dengan yang lain? Yang berikutnya, ada informasi penting ketika situasi darurat. Ketika mohon maaf, pas hamil ada kondisi perdarahan. Udah tahu bagaimana darahnya, misalnya B resusnya ini. Ada yang tidak cocok karena resus itu sendiri. Jadi resus itu bagian dari golongan darah besarnya. Begitu. Contohnya misalnya B plus, B min itu adalah resus itu sendiri. Yang kita tahu kan hanya A, B, AB, dan O. Begitu kan ya? Ya, bagaimana resusnya? Itu dicek kembali, minta sama petugasnya. Bisa nggak sampai ngecek resus? Ya, ada yang kira-kira tidak cocok antara satu dengan yang lainnya. Lanjut, resiko dari saat persalinan dan resus daripada kehamilan itu tadi. Jadi kalau misalnya kita tidak sadarkan diri ketika kehamilan, terjadi perdarahan saat kehamilan, terjadi perdarahan saat persalinan. Oleh sebab itu sudah ada bank darah itu sudah melakukan, bisa dilaporkan bahwasannya kita sudah pernah cek sampai dengan resus. Itu disampaikan informasi itu kepada suami, disampaikan juga informasi itu kepada keluarga. Jadi ketika satu kondisi darurat kita sudah tahu darahnya A misalnya dengan resus B, dengan resus positif. Misalnya.
Ya, selanjutnya tadi betul itu sudah dilakukan, itu sudah tahapan yang baik. Tapi tambah lagi screening terkait tentang hepatitis. Ya, tadi hepatitis tadi ini sudah dapat preventifnya. Preventif dari Mbaknya adalah pencegahan dengan imunisasi tetanus. TT ya Mbak, itu TT namanya untuk tetanus itu tadi. Jadi itu wajib banget untuk diberikan pada cacing dalam pengambil. HIV sudah, hepatitis sudah, maka dari dua ini perlu untuk pengobatan yang dini. Ketika misalnya dari hasil screening hepatitisnya positif, tapi HIV-nya negatif, apa yang bisa dilakukan? Maka harus diobati dulu, ya, harus diobati dulu terkait tentang hepatitisnya. Berarti menunda Bu untuk pernikahan lebih baik daripada tertunda. Begitu. Dan ini juga nanti akan bisa untuk menularkan kepada calon begitu. Selanjutnya hereditas. Nah ini yang banyak masih dikesampingkan ya menurut saya. Tadi anemia sudah dibahas. Selanjutnya adalah seperti talasemia, hemofilia, dan fibrosis kistik. Ini kalimat-kalimat medis yang saya keluarkan. Bahasa yang paling sering didengar adalah leukemia, pernah dengar? Kanker dari darah. Terus yang berikutnya talasemia. Leukemia itu dari sel darah putih, talasemia itu adalah kanker sel darah merah. Dan ini sama-sama dia tergantungnya adalah kondisi di mana golongan darah antar dari pasangan tadi. Resus. Ya, hubungannya dengan resus tadi. Atau kondisi ketika dia hamil, ketika dia remaja, sebelum hamil ya, ketika dia remaja itu selalu memiliki diagnosa anemia tanpa treatment apapun. Sekarang pemerintah itu, remaja itu sudah lagi digoncang-goncangkan untuk minum yang namanya zat besi. Karena tidak ada satupun remaja itu yang tidak anemia. Semua hemoglobinnya itu adalah di angka 6, angka 7. Itu tidak ada yang bisa nyampe ke angka 8, 9. Jadi tadi karena faktor makanan itu sangat berisiko. Ketika dia akan melakukan pernikahan ini, satu, kondisi dari hemoglobinnya sudah tidak stabil. Itu akan menambahkan kondisi yang sangat beresiko untuk terjadinya perdarahan. Yang kedua, kondisi rahimnya itu sendiri pun membutuhkan tadi yang saya bilang, kehangatan, kekebalan dari ukuran rahim tersebut. Itu berasal dari mana? Hemoglobin itu mengikat O2, oksigen. Ketika oksigen di dalam rahim pun tidak tercukupi, apa kehidupan yang bisa kita kasih untuk calon bayi? Itu baru dimulai dari kandungan. Oleh sebab itu penting sekali. Terus hubungannya apa dengan leukemia dan talasemia? Tadi yang saya katakan, ada kecacatan di dalam golongan darah yang tidak kita cek sebelum kita melangsungkan pernikahan. Maka itu penting. Jadi kalau ada waktu silakan untuk cek sampai dengan resus, tadi sperma dan juga ovum. Sekarang sudah banyak medical check up atau dikenal hepatitis, hipertensi dan juga diabetes. Oleh sebab itu mulai untuk menjaga bagaimana kondisi dari kondisi persiapan. Ya, kesiapan mental di sini pastinya tadi saya mendengar ya, menekankan itu karena kita semuanya mempunyai tujuan. Jadi ya, dilihat dari warna sungai, begitu tadi dikatakan dari salah satunya bahwasanya semua punya warna. Mulai dari warna keruh, warna jeli sampai dia warna yang berubah. Mungkin ada antara coklat dengan hijau, mungkin antara coklat dengan biru dan sebagainya. Begitu juga ketika kita menyiapkan yang namanya pranikah, pasti akan ada ego di situ, ya. Bagaimana kondisi psikisnya antara satu dengan yang lain. Komunikasi yang penting. Komunikasi di antara pasangan suami
calon suami maupun calon istri. Faktor-faktor resiko tadi yang disampaikan untuk bisa mengurangi dari plak-plak tadi katanya ya, untuk dari kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga tidak hanya dari fisik saja, tetapi ada verbal, dan satu lagi mungkin yang perlu diketahui adalah kekerasan psikis. Bentuknya apa? Tidak mau komunikasi, mendiamkan pasangan. Itu pun termasuk dalam kekerasan psikis. Jadi tidak hanya fisik, tidak hanya verbal. Ya, selanjutnya ya, mohon maaf nih yang merokok gitu. Kalau saya melihatnya ini, saya tidak menjudge yang tidak merokok, yang merokok. Tapi boleh nggak sih kita bisa merubah dari yang merokok tadi? Boleh saja. Boleh saja ketika memang sudah sama-sama punya komitmen. Kalau kita belum sah, kita mengatur, itu tanda kutip kembali ya. Gitu. Jadi sambil ngobrol ya, sambil ngobrol proses sedikit terkait tentang bagaimana sih itu terjadinya ejakulasi di sini. Itu karena kondisi di mana si sperma itu dipenuhi oleh pembuluh darah. Begitu. Jadi bukan dipenuhi oleh sperma, dia bisa utuh besar gitu ya kondisinya. Sebelum dia keluar spermanya, itu bukan dari sperma yang memenuhi dari badan sperma tadi, bukan, tetapi pembuluh darah. Oke, nah kondisi tadi, kondisi terjadinya yang terjadi pada kasus yang disampaikan oleh Mas Ibrahim itu di mana kondisi yang tidak memiliki ruang jika dia akan melakukan atau akan berproses ejakulasi. Nah hal ini apakah dia akan mengganggu kualitas sperma yang ditanyakan? Kalau kualitas sperma dengan folikel itu tidak ada hubungannya. Itu adalah bentuk anatomi tadi. Nah, kalau dia terkait tentang kualitas sperma, itu dihubungkan tadi hasil screeningnya, Mas. Jadi hasil screeningnya bagaimana? Kalau dia mengatakan dokternya hasil screeningnya memang kondisi di mana spermanya itu tidak bisa membuahi dengan secara maksimal, maka itu yang nanti akan hormonnya laki-laki yang nanti akan diterapi. Tapi kondisi itu walaupun sudah dioperasi, itu hanya kondisi di mana dia bisa saat ejakulasi mengeluarkan spermanya. Nah, saat mengeluarkan sperma pada penis yang normal itu punya satu kecepatan. Nah, kecepatan itulah yang membedakan antara kasusnya Mas Ibrahim, maksudnya kasus yang tadi Mas Ibrahim sudah ceritakan, dengan kasus di mana penis yang normal. Begitu. Jadi kalau di dalam medis itu akan akan terbahas begitu Mas. Bagaimana ketika ejakulasi itu ada, mohon maaf bahasa yang lebih mudah dikenal, ucapan dari sperma itu juga diperlukan. Gitu. Nah itu untuk bisa menjadikan si sperma tadi bisa berjalan atau berlari secara cepat. Itu kecepatannya melebihi 200 km per jam. Ya, jadi itu udah luar biasa, berjuta-juta, kecepatannya juga luar biasa, speednya lebih bus gitu. Begitu Mas. Jadi kalau dari sisi itu adalah